Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelaku UKM. Perkenalkan, nama saya Arif. Kali ini saya akan membuat 3 jenis minuman yang masuk kategorinya adalah drink float. Ya, minuman yang mengandung atau yang ada topping di atasnya. 3 minuman yang akan saya buat adalah tropical drink float. Lalu yang kedua ada tiramisu vanilla float, strawberry float, dan yang ketiga adalah latte strawberry float. Oke, apa saja yang dibutuhkan? Tropical fresh fruitnya, buah tropisnya ada melon, ada buah melon. Nih lihat melon. Ya. Lalu untuk latte-nya kita pakai yang saset ini ya, latte-nya. Lalu untuk tiramisunya kita pakai yang powder bubuk. Oke, kelihatan? Oke ya. Lalu untuk bahan susunya saya pakai 2 jenis, Carnation, susu kental manis dan fresh milk. Jadi terserah nanti mana yang sesuai dengan anggaran dari teman-teman PE dan PM ya. Lalu kita ada bubuk ice cream ya. Ini untuk buat floatnya. Ya, karena float itu ada yang pakai whipping cream, ada yang pakai ice cream. Nah, kita pakai powdernya ice cream. Lalu pemanis kita pakai sirup gula. Apakah harus merah warnanya atau terserah, sesuai dengan nanti gradasi tampilan minuman yang ingin diharapkan. Oke, kita lanjut. Dan ada satu lagi, sorry, ini sebagai isian, filling ya. Di sini saya memakai nata de coco, buah sari kelapa muda yang sintetis. Bisa diganti dengan cincau, boba, atau apapun. Oke? Oke, mari kita lanjut. Yang pertama kita buat floatnya dulu ya. Dalam membuat float itu kita harus menggunakan air dingin ya. Kita harus membuat air dingin, menggunakan air dingin. Bagaimana caranya? Ya, air dikasih es batu atau air dimasukkan lemari pendingin supaya air itu menjadi dingin. Oke ya. Kita gunakan air dingin. Jadi kalau sudah dingin, es batunya kita hilangkan. Kita hanya butuh air dinginnya. Perbandingannya berapa? 1:2. 1 bubuknya, 2 kali airnya, air dinginnya. Oke, ya. Jadi kalau di sini saya memakai takaran 80 gram, 80 gram, berarti di sininya airnya berapa? Nah, 160. Oke ya. Saya pakai ini jigger ya. 1 jigger ini sesuai garisnya adalah bisa cari di mana-mana. Jigger itu ada 30 mili, ada yang 40 mili. Kalau ini 30 mili, kita butuh 160, berarti sekitar berapa? 5 sampai 6 ya. Oke. Dua, 3, 4, 5 setengah ya. Lalu kita kocok pakai mixer, hand mixer. Mau yang manual atau yang elektrik terserah, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Oke? Kita aduk, kita kocok sampai mengembang. Tapi tidak usah kita bekukan ya, karena kita hanya butuh whipping cream, krimnya.
Kenapa harus air dingin? Karena tepung bubuk ice cream itu sudah premix dan dia hanya bisa mengembang pakai air dingin. Air biasa tidak bisa. Apakah bisa untuk buat ice cream? Bisa. Kalau sudah jadi dibekukan, masukkan freezer, jadi ice cream dia. Tapi di sini kita hanya ingin menggunakan whipping creamnya saja, di whip. Tapi untuk ice cream jauh lebih enak juga. Merek bisa apa saja ya. Saya bukan perwakilan dari salah satu merek tertentu, bisa pakai merek apa saja. Ada banyak. Cari di toko bahan kue. Capek Pak? Iya, saya juga capek ini. Ya. Enakan yang elektrik? Ya, kalau tidak punya. Kalau punya tidak apa-apa ya. Saya capek juga kok, tenang saja. Lihat, tuh sudah mulai mengembang ya. Capek sih. Kalau punya yang elektrik silakan, kalau tidak punya kita pakai yang manual. Jadi kita harus berusaha semampu kita ya, jangan melihat kendala kita. Oke. Seperti ini sudah cukup ya. Kalau mau membuat es krim, ini masuk freezer bisa langsung jadi ya. Kalau tidak dibuat whipping cream masih bisa. Dibuat lebih kental lagi bisa, tapi ini sudah cukup segini ya, dengan kekentalan seperti ini. Sudah cukup. Oke, sekarang apa yang akan kita buat? Kita akan membuat yang namanya tiramisu dulu ya. Tiramisu. Kita membuat tiramisu. Ini bahannya adalah bubuk. Ini adalah bubuk tiramisu. Oke, bubuk tiramisu. Lalu kita pakai susu kental manis ya. Bahan sangat mudah dan terjangkau. Saya tidak bilang murah, tapi terjangkau ya. Bagi para pelaku UKM, PE dan BM bisa menjalaninya, melakukannya. Karena apa? Karena ada di mana-mana ya. Berapa mililiternya? 35 ya. Mau pakai jigger, gunakan jigger ya, atau gelas ukur yang kecil. Jigger itu gelas ukur kecil ya. Jangan pakai gelas ukur yang besar, nanti terlalu sedikit, kita memastikannya agak rumit kalau pakai gelas ukur yang besar. Oke, kita tuangkan. Satu sendok makan itu sama dengan 10 gram gramasinya ya. Istilahnya bukan mowong ya, rata atau bahasa dunia Surabaya peres gitu ya. Nih, berapa? 20. Lalu oke. Kita aduk sambil kita tambahin pencairnya. Kita pakai fresh milk ya. Berapa? Nggak usah banyak-banyak, sebagai pencair saja.
Lalu kita kasih es batu ya. Lalu kita kasih ini susu. Lalu kita masukkan floatnya. Tiramisu strawberry float sudah jadi ya. Ini satu. Enak ini. Kita mau bikin apa lagi? Kita mau bikin yang tropical fresh fruit ya. Bahannya apa? Kita di sini menggunakan buah tropikal yaitu melon ya. Melonnya kita blender dulu. Kita cari melon kita usahakan blendernya itu menggunakan sedikit air. Kita mau cari sari buah melon yang agak kental. Oke ya. Berapa persisnya airnya sesuai selera, yang penting agak kental ya, yang penting agak kental. Oke, setelah ini jadi, kita sisihkan sebentar. Lalu kita ambil gelas saji, ya. Oke, gelas kita pakai yang agak tinggi. Lalu kita isi dengan sirup merah, ya. Seberapa? Sekitar 10 ml ya, atau 5 mili, 5 sampai 10. Karena apa? Karena kita juga sudah punya susu kental manis ya. Jadi kalau ini banyak, ada ininya, nanti akan tambah manis ya. Benar, kayak bikin soda gembira ya, mirip lah. (30 mili) sama ya, ini ya, kurang sedikit ini, lihat nih. Kenapa saya pelan-pelan? Supaya ada gradasinya ya. Oke, lalu kita masukkan es batu. Oke, kita gunakan jus melon tadi. Kita masukkan floatnya.
ya. Nih. Oke. Kita bersihkan sebentar. Sangat terjangkau biayanya. Keren kan? Sekarang kita membuat yang terakhir adalah latte. Oke. Bagaimana caranya? Sama dengan yang pertama, ya. Kita siapkan gelas saji. Merek apapun bisa dipakai. Saya bukan perwakilan dari salah satu merek, jadi mau merek apa, yang penting satu, tanpa ampas, ya. Oke, tanpa ampas. Pertama-tama kita tuangkan dulu, ya. Pernak-perniknya banyak tapi tidak terlalu banyak, ya. Sudah ada susu kental manis kok pakai fresh milk? Iya, kita campur karena dia akan mengurangi rasa manisnya. Ini plain rasanya, ya. Oke, tiramisunya kita masukkan. Oh maaf, latte, ya. Mau pakai kopi atau coklat bisa, ya, bisa, sesuai selera, sesuai kreativitas masing-masing. Nah, ini berapa? 20 gram, sama sasetan itu selalu 20 gram. Oke, kita aduk dengan bantak, kita tambahin sedikit, ya, untuk bantu ngaduk prosesnya. Mau pakai coklat, kopi biasa bisa, kopi tambah coklat bisa, ya. Karena apa? Karena sesuai selera. Kita tambahkan es batu. Kita tambahkan susu. Lalu kita tambahkan floatnya. Ya. Latte tiramisu, latte float strawberry, ya. Nah, topping bisa dimasukkan, ya, terserah, tidak ada batasan apakah mau di sini yang tiramisu atau yang segala macam bisa, ya. Oke, kita kasih ini untuk penyajiannya, atau mau kita garnish mungkin bisa.
Kenapa ini saya kasih garis melon? Karena di sini ada kandungan buah melon. Silakan dan selamat mencoba. Di rumah saja pasti laku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelaku UKM, pejuang ekonomi, dan pahlawan muda Indonesia, pahlawan muda Surabaya. Selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Arif, salah satu mentor di PE dan PM. Tadi sudah melihat video cara pembuatan drink float yang mana menyoal tentang 3 buah jenis minuman, ya. Ada strawberry float with atau vanilla, strawberry float with melon, strawberry float with tiramisu, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan nama dengan bahannya. Mungkin ada yang ingin diajukan, ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung bertanya di kolom komentar, ya. Silakan, monggo. Silakan. Ini sangat ekonomis dan terjangkau. Bisa dibuat sendiri untuk sajian bagi keluarga, bisa juga dibuat untuk sajian. Resep tertulisnya, oh ya, dari Sisilia Sandra. Pertanyaannya adalah, ada resep tertulisnya kah? Ada, ya. Yang pertama, resepnya itu adalah bahan float. Untuk bahan float, ya, itu kita gunakan bubuk ice cream, ya. Bubuk ice cream itu bisa kita dapatkan di semua toko bahan kue, ya. Kita cari bubuk es krim. Kenapa? Karena dia mudah mengembang, ya. Rasa terserah, sesuai selera, mau strawberry, vanilla, coklat, disesuaikan. Itu untuk bubuk es krimnya. Atau mau menggunakan bubuk whipped cream juga bisa. Kalau bubuk whipped cream itu tidak ada rasa, plain, ya. Jadi kalau untuk menambah rasa, mendingan pakai bubuk ice cream. Itu saran saya. Jadi yang pertama bahannya ada, untuk bahan float kita gunakan bubuk ice cream. Yang kedua, kita untuk bahan minumannya. Bahan minuman kalau kita mau menggunakan, ada 2. Kita bisa memilih bubuk sari buah. Ada banyak macamnya. Sari buah jeruk yang berbentuk bubuk sudah ada di pasaran, kan? Sari buah yang berbentuk bubuk ada banyak. Saya tidak usah menyebutkan salah satu merek karena saya bukan perwakilan dari merek-merek tersebut, ya. Itu satu. Itu bisa didapatkan di toko-toko, di toko bahan kue juga ada semua. Lalu yang dibutuhkan adalah susu kental manis. Lalu yang selanjutnya adalah fresh milk, ya. Selain susu kental manis, fresh milk, ya. Lalu sirup. Bisa sirup merah, sirup warna hijau, rasa melon, rasa stroberi, terserah, ya. Rasa sesuai selera, menyesuaikan. Dan warna juga menyesuaikan. Lalu yang selanjutnya adalah, setelah bubuk minuman yang tadi sari buah, susu kental manis, fresh milk, sirup,
Lalu yang selanjutnya adalah untuk membuat yang kopi. Nah, kita bisa bubuk kopi atau bubuk coklat. Ya. Itu bisa juga kita dapatkan di toko bahan kue atau toko-toko yang lainnya. Banyak tersedia. Bubuk kopinya bisa kopi hitam? Boleh. Bubuk kopinya boleh kopi latte? Boleh. Syaratnya satu, tanpa ampas. Ya. Bubuk kopi dan bubuk coklat yang bila dilarutkan itu tanpa ampas. Jangan pakai bubuk kopi atau coklat yang menghasilkan ampas. Kalau coklat saya rasa hampir semua semua tanpa ampas, ya. Tuh. Lalu es batu, ya. Es batunya apakah harus serut? Terserah. Kalau bisa yang cube aja. Ya. Oke, itu bahan-bahannya. Mau kopi rasa tiramisu, vanila atau segala macam bisa. Jadi itu bahannya. Takarannya sekarang ya. Kalau untuk mau membuat satu sajian porsi minuman drink fruit, untuk bubuk sari buahnya itu takarannya adalah 30 mili atau 30 gram, maaf, 30 gram. Ya. 30 gram itu kalau pakai sendok makan itu sekitar 2,5 ya. 2,5 sendok makan. Apakah menggunung atau rata dengan sendok tersebut? 2,5 sendok makan adalah rata dengan sendok tersebut ya. Itu gramasinya sesuai 30. 1 sendok makan adalah kurang lebihnya adalah 10 ya. Jadi ya kalau kurang lebihnya ya antara 2,5 sampai 3 sendok makan lah. Itu. Lalu untuk susu kental manisnya setiap sajian porsinya adalah 30 sampai 35 ml ya. Menakarnya pakai jigger atau gelas ukur kecil. Ya. Yang tadi di video sudah ada itu di toko-toko peralatan rumah tangga atau peralatan perhotelan, restoran banyak dijual ya. Atau biasa disebut sloki. Ya, itu boleh cari sloki. Ya, untuk menakarnya. Lalu untuk susu fresh milknya yang digunakan setiap gelas sajinya adalah 100 ml ya. 100 ml. Dan untuk sirupnya itu opsional. Paling sekitar 20 ml. Opsional itu adalah tambahan. Jadi misalkan agak mau manis itu bisa lebih dari 20 ml. Kurang manis 20 di bawah 20 ml. Tapi standarnya adalah 20 ml. Kenapa? Karena kita sudah ada bahan susu kental manisnya. Nah, di situ sudah mengandung gula, jadi kita pakainya yang 20 ml ya, itu. Oke. Cara membuatnya secara kalimatnya adalah begini. Pertama-tama kita membuat bahan float dulu ya. Bahan float menurut saya mendingan satu kemasan tersebut kita buat langsung untuk banyak. Dan itu bisa tahan lama. Bisa kita simpan di lemari pendingin atau di freezer ya. Jadi berapapun bahan bubuk es krim tadi yang sudah kita satu sasetnya itu entah 100 gram atau 150 atau 200 gram kita bikin semua. Kita masukkan ke dalam tempat pengocok mangkok kita ya. Bahan float tadi satu saset kita tuang ke dalam mangkok kocok ya, mangkok kocok. Kita tuangkan semuanya. Lalu kita ambil air dingin ya.
ambil air dingin, jangan air kondisi biasa, tapi harus air dingin. Jangan pakai es batu. Maksudnya apa? Air dingin kalau sudah dingin, es batunya kita buang, ya kita sisihkan. Kita gunakan airnya. Sebanyak berapa? Sejumlah 1,5 kali komposisi bubuk es krim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau satu sasetnya itu adalah 100 gram, berarti airnya 150 mililiter. Ya, jadi kalau bubuk saset atau bubuk es krimnya itu sebesar atau sejumlah 100 gram, airnya 150 mililiter. Ya, 1:1,5. Bubuknya 1, airnya 1,5. Oke, paham? Setelah kita tambah air dingin, air es, kita kocok. Pakai yang manual atau yang elektrik, boleh sama saja, ya. Manual atau elektrik sama saja. Sama saja. Kita kocok sampai mengental, sampai mengembang. Tidak usah terlalu padat mengembang, ya. Mengembang 3/4 mengembang sudah cukup. Lalu kita sisihkan. Setelah kita kocok pakai manual alat kocok yang manual atau yang elektrik, lalu kita sisihkan. Setelah mengembang kita sisihkan. Lalu kita buat minumannya. Dan bahan float ini bisa kita simpan untuk beberapa kali saji, ya. Itu satu. Sekarang yang kedua, selanjutnya membuat minumannya. Kita mau membuat yang tiramisu. Oke, tadi kita bikin tiramisu. Ambil dulu bubuk tiramisu, bubuk minuman tiramisunya. Ya. Apakah mau pakai yang cair atau apa? Boleh, tapi mendingan tiramisu. Kenapa? Supaya kita bisa memberikan dampak belepotan gradasi warna di dalam gelas saji seperti yang ada di video tadi, ya. Jadi kita siapkan bubuk tiramisunya, lalu kita ambil juga, kita siapkan susu kental manisnya sejumlah 30, berapa tadi? 30 ml susu kental manisnya kita tuangkan ke dalam gelas saji. Lalu bubuk tiramisunya berapa? Atau bubuk minumannya sari buahnya tadi berapa? 20. Oke, kita tuangkan. Ya. Lalu di dalam gelas saji kita aduk rata. Oh ya, maaf. Kita tambahin sedikit fresh milk yang tadi, ya, yang 100 ml tadi. Kita dituangin dikit. Berapa? 10 atau 15 ml untuk pencair saja, ya, untuk membantu proses pengadukan. Setelah kita aduk, kita berikan kita aduk, kita oleskan di dinding-dinding gelas sambil kita oleskan ke dinding gelas supaya ada dampak ada gradasi warna nanti yang dihasilkan, ya. Setelah itu baru setelah jadi, ya, sudah terlarut semua. Saya ulangi, bubuk tiramisu tadi kita campur dengan sejumlah 20 gram, kita campur dengan susu kental manis, ya, 30 ml tadi. Lalu kita aduk sambil kita oleskan di dinding gelas saji. Setelah larut dan kita oleskan di dinding gelas saji, kita tambahkan es batu, ya. Kita tambahkan es batu. Kita tambahkan es batu. Setelah itu dari fresh milk yang sudah kita siapkan tadi, yang 100 ml itu tadi, kita tuangkan ke es batunya, ke dalam gelas saji yang sudah ada es batu. Kita tuangkan. Setelah kita tuangkan, kita isi dulu dengan bahan isian yang tadi ada di sana. Kalau tidak dikasih bahan isian, boleh, ya. Isiannya bisa nata de coco, boba, cincau hijau, cincau hitam, terserah, ya. Kalau tidak diisi dengan isian juga boleh. Lalu kita ambil floatnya, lalu kita
tuangkan atau masukkan ke dalam gelas saji tersebut. Nah, that's it. Itu sudah jadi. Kenapa? Karena itu mengembang. Ya. Jadi itu. Lalu untuk yang melon bagaimana? Sama. Kita ambil sejumlah melon. Kita blender dengan sedikit air saja, ya. Kita blender dengan sedikit air saja untuk menghasilkan buah sari minuman melon yang kental, ya. Lalu tadi di video sudah ada, kita blender dengan sedikit air supaya kental. Wah, mahal nanti jadi sedikit. Tidak mahal, memang digunanya sedikit sebab tidak banyak penggunaannya itu, ya. Jadi sama kalau untuk melon. Ada pertanyaan selanjutnya? Oh ya, ada lagi dari Sisilia Sandra. Bisa tidak kalau dikemas dalam botol? Oke. Kalau dikemas dalam botol berarti butuh yang namanya alat untuk memasukkannya ke dalam botol juga. Biasanya kita gunakan piping bag. Ya, piping bag itu untuk menghias kue. Jawabannya bisa dan tidak tahan lama, ya. Kenapa kok tidak tahan lama? Karena kita orientasinya jualannya itu untuk laku. Contoh ini, minuman sari kedelai. Itu kalau bisa jualannya pakai kemasan yang kecil, yang 330 atau 300, maksimal 330 atau 350. Kenapa? Kalau kita kok tidak pakai kemasan yang besar? Karena kalau kita pakai kemasan yang besar, secara psikologi benak bawah sadar orang atau konsumen atau pembeli, diminumnya sedikit-sedikit dan bisa ditaruh di rumah. Dan tidak ada pembelian ulang. Mendingan pakai kemasan kecil. Ya, yang 300 atau 275. Sehingga orang beli, sajikan, kocok, buka, minum, habis, buang, beli. Kalau masih kepingin lagi ya bisa beli lagi. Intinya gitu, bisa. Sehingga kita orientasinya tidak untuk tahan lama, ya. Sekali lagi, bisa. Apakah bisa dikemas dalam botol? Bisa. Hanya untuk sekali saji. Ya maksimal kalau dalam lemari es itu ya 1 hari, 2 hari lah. Bisa. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh iya, ada Miatun Alamin, Mbak Miatun ya. Pengganti tepung es krim apa bisa kita pakai adonan dasar es krim yang buatan sendiri? Ya bisa, tapi buat apa repot? Beli saja. Ya, saya bilang kenapa seperti itu? Banyak mbak merek itu. Ya kalau mau mengadon sendiri premixnya seperti itu tidak apa-apa, terserah. Tapi menurut saya untuk efisiensi, untuk efektivitas, kenapa? Karena kita kan jualannya skala kecil. Berapa sih? 150. Kecuali kalau kita produksinya ribuan, 5.000, 10.000, 100.000, baru kita berorientasi bikin adonan dasar es krim sendiri. Tapi kalau cuman sehari 50, 30, buat apa kita bikin sendiri? Kalau orientasi kita irit, itu sudah irit kok. Beneran, irit. Yang warna merah, ada lagi? Oh ya, ada lagi. Yang warna dari Intan Gaguk ya. Yang warna merah muda itu apa Pak Arif? Maaf telat mengikuti. Wah, ini telat. Yang warna merah itu floatnya ya, strawberry float yang dibuat dari bubuk es krim dan air dingin, lalu kita kocok untuk beberapa menit sampai mengembang ya. Saya tidak ngomong jumlah menitnya, tapi saya ngomong beberapa menit. Karena apa? Kemampuan masing-masing orang dalam mengocok beda-beda dan alat yang digunakan beda-beda. Misalkan punyanya yang manual pasti nanti kalau capek berhenti gitu ya. Kalau punya elektrik enak.
Jadi jangan gunakan keterbatasan alat sebagai kendala. Silakan. Ada lagi? Kalau bisa, oh ya, dari Didi Ismantoro tanya lagi. Kalau bisa menggunakan biskuit dan soda, maksudnya gimana? Kalau ini kan namanya float. Kalau soda itu namanya sudah lain, bukan float lagi. Float itu mengambang di atas. Kalau menggunakan soda bisa, bisa. Tapi yaitu tadi, contohnya apa? Sari buah atau susu dengan soda, atau biasa disebut soda gembira, ya loh, bisa. Kalau biskuit, maksudnya apa itu biskuit? Dimakan berdampingan, ini minumannya, ini biskuitnya gitu. Atau biskuitnya diremahin, dihancurin, terus dimasukin. Bisa. Tapi kan botolnya, kalau dimasukkan botol terlalu kecil, tapi kalau di dalam gelas saji, bisa. Kasih Oreo, enak. Kasih roti yang lain, ngomong merek saya, maaf ya. Biskuit coklat boleh. Fresh milknya bisa pakai susu UHT. Oh, dari Mbak Lulu Ubaidah menanyakan fresh milknya bisa pakai susu UHT, Kak. Saya bisa. Monggo. Bisa. Lebih enak pakai yang seperti itu. Kalau yang low fat, ya tidak terlalu menggemukkan kok ini kadar gizinya. Oke, ada lagi. Oh ya, dari Eta Agustina Manu. Saya Papa bisa floatnya diganti dengan es krim, beli jadi. Ya jelas bisa. Kalau ndak mau bikin, ndak mau repot-repot bikin, beli jadi. Ya. Atau Mbak Eta beli jadi ke teman yang lain yang bikin kan bisa. Atau beli jadi ke saya juga bisa. Itu ya, beli jadi semuanya. Jangan jadi konsumennya aja. Soda itu air soda, dari Didi Ismantoro menanyakan soda dan biskuit di mixer. Itu yang dimaksud soda itu air soda atau baking soda? Saya harus bertanya lagi nih. Itu air soda atau baking soda? Kalau itu air soda di mixer, nyiprat mas, bahasa Surabayanya adalah ya berhamburan, karena soda ada kandungan karbon dioksidanya minuman tersebut. Dari Mbak Sisilia Sandra, berapa harga jualnya Sep? Oh ya, kalau mau dijual itu tergantung ya, tergantung apa, lokasi dan tempat penjualannya. Kalau itu tadi dijual pakai gelas beling di sebuah restoran, harganya ya pasti mahal. Restorannya bintang 5 pasti mahal. Tapi kalau dijual di depot, harganya kurang lebih 20 ribuan lah. Ya antara 15 sampai 20 ribu. Itu sudah profit. Sudah profit. Terus kalau dijual di booth pinggir jalan depan supermarket atau minimarket, ya menyesuaikan lah. Menyesuaikan apa? Harga produksinya. 10 sampai 15 itu sudah cukup. Oh, dari Mbak Miatun ini. Terima kasih. Sama-sama Miatun jawabannya. Ya, itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Untuk bikin es krim sekalian nyoba minuman resep dari saya. Oh ya, silakan. Kalau dicoba buat keluarganya dulu ya. Dicoba buat keluarganya dulu. Setelah keluarganya ngomong enak, tanyakan, boleh dijual enggak? Layak dijual enggak? Oh iya dijual, boleh. Ya, mulai menjual ke tetangga. Ya, itu. Ada lagi dari dapur Diana Debi. Ya, dapur Diana. Kalau bikin es krim pakai tepung maizena dan kuning.
Oke, kalau mau bikin ice cream sekarang kalau kepingin bikin ice cream yang untuk skala besar, kita bikin sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau kita untuk apa bikin ice cream untuk skala kecil, mendingan kita beli bahan jadinya saja, tepung premix saja. Kalaupun untuk dijual lagi itu masih profit kok. Dapur Diana Debbie. Dan kalau kita mau bikin kuning telur juga bisa. Pakai kuning telur dan tepung maizena bisa. Biasanya itu salah satu bahan yang biasanya saya gunakan untuk resep untuk es puter. Justru malah enak es puter. Kenapa enggak es krim? Ya selera. Kadang es krim, es puter, kun gitu. Ya tergantung perbandingannya. Tapi kalau untuk detail tentang es krim di sesi selanjutnya. Jawabannya bisa. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, jangan kemana-mana ya. Kita akan hadir kembali setelah iklan berikut, iklan PE. Oke. Hai para pelaku UKM PE dan PM, kita kembali lagi. Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ditunggu. Ini ada berapa juta yang ikut ya? Saya penasaran ini jadinya. Harus berani ya, para pelaku UKM PE dan PM harus berani berjualan meskipun kondisi lagi pandemi ini, harus berani ya. Dan harus terus bergerak jualan. Karena dengan Anda berjualan terus, UKM akan menang ya. Karena apa? Karena pasar UKM itu benar-benar sangat dibutuhkan. Benar ini. Ya. Ke depan UKM akan mendapatkan apa ya? Istilahnya itu. Akan mendapatkan yang namanya pendampingan, akan mendapatkan bimbingan, akan dapat perhatian. Ada lagi nih pertanyaan. Intan Gago. Untuk float yang netral rasa apa misalnya? Float yang netral tanpa rasa ya maksudnya gitu ya. Kalau netral itu artinya tanpa rasa. Itu pakai whipped cream ya. Beli bubuk whipped cream namanya. Ke toko bahan kue. Ngomong sama petugas atau penjaga toko bahan tersebut, bilang, "Mbak, ada bubuk whipped cream." Itu tanpa rasa. Terus untuk yang bawah rasa tiramisu, melon, mangga bisa juga. Terlalu bisa. Itu ditambahin jus buah mangga. Nanti kalau sebentar lagi musim mangga ditambahin floatnya, ditambahin irisan buah mangga, disajikan dengan harga, disajikan di gelas yang besar. Wah, itu sudah akan mengalahkan yang sudah mapan yang ada di plaza-plaza. Enak itu. Dari Didi Ismantoro tanya, apakah bisa digabung dengan minuman tradisional kayak bajigur atau yang lainnya? Tadi bajigur itu adalah bahan bakunya adalah susu, santan ya, dan gula merah. Bisa jawaban saya. Bisa. Tinggal ditambahin bahan penunjangnya, floatnya kalau bisa bukan yang strawberry atau yang lainnya, tapi cari yang coklat atau yang tanpa rasa sehingga kita bisa kombinasikan ya. Intinya tergantung kreativitas lah. Itu bajigur bisa. Hebat sampean, hebat. Itu harus kreatif ya. Orang kreatif itu tidak akan pernah kalah ya. Dia akan tahu celah dan peluangnya. Ayo mas, coba mas. Didi Ismantoro kayaknya tadi. Coba sajikan ke kita atau ke saya. Saya cicipin. Enak itu bajigur itu. Orang Sunda ya kayaknya. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, cukup sekian ya pelatihan online pahlawan ekonomi dan pejuang muda kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberi inspirasi pengembangan produk rekan-rekan. Ya,
Dan semoga pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya akan selalu menang ke depannya, ya. Karena akan selalu mendapatkan perhatian. Karena UKM itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Oke? Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya di rumah saja pasti laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.